Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selamat sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu di channel Edukasi Belajar Biologi. Belajar biologi, kenali diri, raih prestasi, wujudkan budi pekerti. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang proses anabolisme. Bagaimana materinya? Yuk kita belajar bersama-sama. Anabolisme disebut juga asimilasi atau sintesis, merupakan rangkaian proses reaksi kimia yang berkaitan dengan proses penyusunan atau sintesis molekul, yakni penyusunan zat dari senyawa atau molekul sederhana menjadi senyawa yang kompleks. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya disebut sebagai fotosintesis, sedangkan anabolisme yang menggunakan energi kimia disebut kemosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses fisika biokimiawi yang menghasilkan bahan organik dari bahan anorganik stabil dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis meliputi dua tahap reaksi, yaitu tahap reaksi terang yang kemudian diikuti dengan tahap reaksi gelap. Reaksi terang atau light depending reaction adalah reaksi yang bergantung pada cahaya dan terjadi dalam tilakoid atau gerhana. Proses yang terjadi pada proses ini yakni yang pertama itu ada eksitasi elektron atau pelepasan elektron. Nah, aktivasi klorofil diawali dengan penangkapan foton dari cahaya matahari oleh klorofil. Hal itu akan memicu pelepasan elektron atau eksitasi dari klorofil. Akibatnya, klorofil menjadi tidak stabil. Kemudian diikuti tahap kedua, fotolisis air. Merupakan proses pecahnya molekul air oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2. Nah, pemecahan ini menghasilkan terbentuknya ion H+, elektron, dan oksigen. Untuk oksigen selanjutnya akan dilepas ke udara. Kemudian dilanjutkan oleh tahap ketiga, yakni fotofosforilasi siklik atau sintesis ATP dalam kloroplas yang elektronnya berawal dari P700 dan kembali ke P700. Selanjutnya ada yang tahap keempat, yakni fotofosforilasi non-siklik, yaitu sintesis ATP, NADPH, dan oksigen dalam kloroplas yang elektronnya berawal dari P680 dan tidak kembali ke P680. Nah, produk yang dihasilkan dari reaksi terang yaitu ada ATP, NADPH2, dan oksigen. Berikutnya kita ke reaksi gelap atau yang disebut juga siklus Kelvin-Benson. Merupakan proses karena tidak bergantung secara langsung dengan cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di stroma. Nah, proses yang terjadi pada reaksi gelap ini yang pertama itu ada tahap fiksasi CO2. Pada tahap ini akan terjadi penangkapan CO2 dari udara bebas. Kemudian akan terjadi penyatuan CO2 dengan ribulose bifosfat oleh enzim Rubisco. Hasil pengikatan berupa 3 molekul dengan 6 karbon yang tidak stabil. Karbon-karbon tersebut akan segera pecah menjadi 2 atau 3 fosfogliserat atau PGA. Selanjutnya masuk ke tahap 2, reduksi. Dalam tahap reduksi itu setiap molekul 3 fosfogliserat
akan menerima satu gugus fosfat tambahan, yakni dari ATP menjadi 1,3 bifosfogliserat. Sekaligus sepasang elektron disumbangkan dari NADPH mereduksi 1,3 bifosfogliserat yang juga kehilangan sebuah gugus fosfat karena berubah menjadi gugus aldehida G3P. Selanjutnya akan masuk ke tahap 3, yakni regenerasi. Pada tahap ini, regenerasi terjadi penerimaan CO2 atau RUBP yang terjadi dalam serangkaian reaksi kompleks yang mana karbon 5 molekul G3P akan disusun ulang oleh langkah terakhir siklus Kelvin menjadi 3 molekul RUBP. Nah, syarat dari dilakukannya siklus tersebut harus menggunakan 3 molekul ATP kembali. Produk yang dihasilkan dari reaksi gelap yakni karbohidrat sederhana atau glukosa. Nah, untuk lebih jelas, mari kita perhatikan tabel perbedaan reaksi terang dan reaksi gelap pada slide berikut ini. Kemudian pada reaksi terang juga bisa kita lihat gambar perbedaan antara gelombang P1 dan P2. Berikutnya di reaksi gelap ada beberapa jalur yang terjadi di reaksi gelap, yakni ada tumbuhan jalur C3, C4, dan CAM. Perbedaan utama fotosintesis tumbuhan C3, C4, dan CAM adalah untuk tumbuhan C3 itu menangkap CO2 dan menghasilkan PGA atau molekul berkarbon 3 molekul 3 fosfogliserat. Kemudian siklus Kelvin di mesofil waktu siang hari. Contoh tanaman C3 ini yakni tanaman dengan kondisi sejuk dan basah seperti padi, gandum, kedelai. Sedangkan tumbuhan C4 itu menangkap karbon dioksida dan menghasilkan molekul berkarbon 4 atau oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di mesofil dan siklus Kelvin di sel seludang pembuluh waktu siang. Contoh tanaman dengan kondisi panas dan terik seperti sorghum, tebu, dan jagung. Berikutnya tumbuhan CAM menghasilkan molekul berkarbon 4 oksaloasetat dengan penangkapan CO2 di mesofil pada malam hari dan siklus Kelvin pada siang hari. Contoh tanaman ini yakni tanaman dengan kondisi sangat panas dan kering seperti nanas dan kaktus. Berikutnya kita akan menjelaskan kemosintesis. Kemosintesis merupakan proses penyusunan atau pembentukan zat organik dengan memanfaatkan sumber energi hasil reaksi kimia. Kemosintesis dilakukan oleh bakteri kemoautotrof dan merupakan reaksi oksidasi. Contoh-contoh kemosintesis yang pertama ada bakteri nitritasi, yaitu bakteri dengan proses oksidasi amonia menjadi nitrit. Oleh bakteri nitrit dalam prosesnya juga dihasilkan energi, contohnya nitrosomonas dan nitrosococcus. Yang kedua, bakteri nitratasi, yakni bakteri dengan proses oksidasi senyawa nitrit menjadi nitrat oleh bakteri nitrat. Nah, pada prosesnya juga jelas dihasilkan energi ya, contohnya nitrobakter dan nitrococcus. Yang ketiga, bakteri hidrogen adalah bakteri yang dapat mengoksidasi hidrogen dengan membebaskan energi, contohnya hidrogenobakter dan Bacillus pantotropus ya. Yang keempat, bakteri metana, yaitu bakteri
yang dapat menghasilkan energi seperti biogas, contohnya metanonas ya. Yang kelima, bakteri belerang. Itu adalah bakteri yang menghasilkan belerang dan memperoleh energi dari senyawa kimia yang dioksidasinya. Contohnya itu ada Beggiatoa dan Thiospirillum. Yang terakhir keenam itu ada bakteri besi, yakni bakteri pengoksidasi besi adalah bakteri kemotropik yang memperoleh energi dengan mengoksidasi besi. Contohnya Gallionella, kemudian Thiobacillus, Peroxidan, dan Leptotrich ya. Energi yang dihasilkan dari kemosintesis selanjutnya digunakan untuk membentuk glukosa dari karbon dioksida, karbon trioksida, atau metana. Baik, cukup sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mungkin untuk materi proses reaksi terang dan gelapnya akan dijelaskan lebih lengkap secara khusus pada pembelajaran selanjutnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, comment, share, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam biologi.